Sepas ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Putri Syarani. Saya dari kelas 3 PA kelas 6. Hari ini saya mau mempresentasikan gangguan identitas gender. Oke. Jadi gangguan identitas gender atau yang sekarang disebutnya gender dysphoria, diagnosa dysphoria gender, yaitu gender merupakan interpretasi sosiokultural seperangkat peran yang telah dikonstruksi oleh masyarakat, bagaimana menjadi laki-laki atau perempuan. Nah, kalau gender itu kan adalah peran sosial, itu maskulin atau feminin. Ada juga seks, yaitu aspek biologi dari manusia. Ada juga genitalia atau reproduksi. Ada juga orientasi seksual, itu masuknya dalam ke seksualitaris namun berbeda sesuai dengan gender. Terus ada sexual dysfunction. Oke. Jadi diperjelas lagi, identitas gender atau gender identity itu adalah perasaan psikologis menjadi pria atau wanita bagi sebagian besar orang identitas gender sesuai dengan jenis kelamin fisik atau genetik. Diagnosis dysphoria gender atau gender dysphoria ini yang sebelumnya disebut gangguan identitas gender berlaku untuk orang yang mengalami stres pribadi atau gangguan fungsi yang signifikan sebagai akibat dari konflik dari jenis kelamin anatomis dan identitas gender mereka, perasaan kelaki-lakian atau kewanitaan mereka. Itu. Jadi diagnosis dysphoria gender hanya berlaku pada kasus ketidaknyamanan signifikan yang terkait dengan memiliki identitas transgender. Begitu teman-teman. Terus di sini ada orgasmic disorder. Yang pertama ada female orgasmic disorder, yaitu gangguan ketidakmampuan pada perempuan untuk mencapai titik puncak orgasme. Yang kedua ada premature atau early ejaculation. Itu biasanya terjadi pada laki-laki, terjadinya ejakulasi dini ketika masih dalam tahapan grafik sebelum terjadinya orgasme. Yang ketiga ada delay ejaculation, terjadinya terlalu lama ejakulasi ketika masih dalam tahapan grafik sebelum terjadinya orgasme. Ada sexual pain disorder, itu pertama penetrasi, proses masuknya penis ke vagina. Yang kedua ada genitopelvic pain atau penetration disorder, itu terjadinya terlalu lama, kesulitan untuk melakukan penetrasi yang bisa ditandai dengan rasa nyeri atau ada ketakutan dalam melakukan proses penetrasi. Terus ada juga paraphilic disorder. Paraphilic disorder itu ada yang pertama fetish disorder. Fetish disorder. Sebentar guys. Kita cek tidak dulu. Fetish disorder itu ketertarikan dengan objek yang tidak hidup atau bagian tubuh luar genital. Itu bisa kayak misalnya fetishnya ngelihat kaki dia langsung merasa terangsang gitu. Itu sih yang nggak masuk akal, itu termasuk fetish. Terus transvestic disorder, ketertarikan untuk cross dressing atau membuat hasrat seksual meningkat. Ada juga pedophilic disorder, ketertarikan seksual pada anak-anak. Jadi kayak misalnya laki-laki atau perempuan yang umurnya lebih tua, tapi punya ketertarikan seksual ke anak-anak yang umurnya jauh banget dari dia, kayak 30 tahun lebih atau enggak 30 tahun, misalnya kayak ke anak kecil kayak gitulah.
Terus juga ada voyeuristic disorder, ketertarikan untuk menonton atau melihat orang yang tidak kenal telanjang, terus aktivitas seksual. Itu namanya voyeuristic disorder. Terus ada exhibitionic disorder. Jadi exhibitionic disorder ini ketertarikan untuk memperlihatkan alat genital pada orang lain yang terganggu. Kayak kemarin tuh ada kasusnya laki-laki, bapak-bapak atau mas-mas gitu di kereta, dia nunjukin alat kelaminnya. Jadi kalau orang yang ngeliat itu takut, dia bakal merasa tergairah, makin terangsang. Tapi kalau kalian pas ngeliat tuh langsung apa ya, langsung biasa aja atau emang malah ngatain, di situ dia malah yang jadi kayak secure, jadi waduh, kayak gitulah. Begitu. Lagi kemana-mana lagi banyak sih di Indonesia ini, kayak di kereta, atau dia keluarin genital like itulah. Terus ada juga proteristic disorder, itu ketertarikan untuk menyentuh tubuh orang lain yang tidak dikenal. Itu juga bisa terjadi di ruang-ruang publik atau di angkutan umum. Terus ada sexual sadism disorder, ketertarikan untuk menyakiti ketika berhubungan seksual. Atau ya, jadi tuh kayak ketertarikan untuk menyakiti ketika berhubungan seksual, bukan yang tonjok-tonjok atau gimana, tapi ketika mereka lagi melakukan hubungan seksual itu, lagi berhubungan seksual, mereka biasanya kan kita sukanya di lembut gitu, tapi kalau ini dia lebih terangsang tergairahnya kalau disiksa. Begitu ya. Jadi yang terakhir ada sexual masochism disorder, ketertarikan untuk menerika rasa sakit ketika berhubungan seksual. Itu emang kayak bahasa Inggris. Ya udahlah. Itu yang bilang ya. Udah ya sih. Kalau maunya kalau contoh seksual sadism disorder itu kayak mana? Ya. Terima kasih pertanyaannya. Kalau sexual sadism disorder itu sekarang dikenalnya sama apa ya? BDSM kali ya. Tapi gue lupa kepanjangannya BDSM itu apa. Jadi kalau tahu film 50 Shades of Grey, kalau kalian pada nonton, nah di situ jelas-jelas mereka itu ada suka seksual sadism disorder, tapi sekarang biasa dikenal tuh kayak BDSM gitu. Karena nggak ada halus-halusnya. Gimana ya? Sadism sama masuk sos itu biasa terkait. Enggak. Maksudnya masih ketertarikan untuk menerika. Menerika apa? Oh, menerima. Ini menerika. Iya, ketertarikan untuk menerima rasa sakit ketika berhubungan seksual. Ketentuan untuk menyakiti. Kalau yang seksual sadism ini itu kayak yang menyakitinya gitu, pelakunya. Kalau yang seksual masochism ini ya korbannya, dia yang lebih langsung tergairah kalau disakitin gitu. Tuh guys. Jadi itu bukan ya, masuknya ke sexual sadism sama disorder. Dari penanya lagi. Contohnya kalau fetish disorder itu tadi sempat gue kasih tahu contohnya satu. Fetishnya tuh misalnya dia ngelihat apa ya, ngelihat kaki atau waktu itu pernah viral yang badan dibungkus di wrap pakai kain lah atau plastik gitu, bener sebadan di wrap, itu tuh bikin dia terangsang gairah, itu disebut fetish.
Yang kan katanya orang Jepang yang ibu-ibu gitu kan sering beli bantal ya. Bantal yang gambarnya tuh anime. Jadi termasuk fetish apa? Hmm, kayaknya masuk enggak ya? Karena Soalnya kan itu kan objek yang udah hidup. masuk sih. Terus dia kayak ngebayangin sama si waifunya waifu kayak gitu. Sudah? Lagi Sudah cukup. Sudah cukup. ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencet teman nih. Ini Ini.